Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Raja Guguk dengan NIM 2270231104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah Keamanan Cyber dengan topik Keamanan Data Pribadi di Era Digital. Dan dosen pengampu saya, Bapak Novala Rizka, RMPS TMT, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Krishna Dwipayana tahun 2025. Di sini ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 teori keamanan data pribadi, bab 3 penerapan keamanan data pribadi, bab 4 studi kasus, bab 5 kesimpulan dan saran, lalu ada daftar pustaka beserta lampiran. Kita masuk ke pendahuluan. Di era digital, data pribadi adalah aset berharga. Namun, kemajuan teknologi meningkatkan risiko pelanggaran keamanan data. Penting untuk memahami konsep, penerapan, dan studi kasus terkait keamanan data pribadi. Perlindungan data bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga individu. Literasi digital dan etika penggunaan informasi pribadi harus ditingkatkan. Perlindungan optimal membutuhkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan pengguna. Lalu kita masuk ke bagian teori keamanan data pribadi. Keamanan informasi melindungi data sensitif dari ancaman. Konsep penting meliputi, yang pertama, ada kerahasiaan. Data hanya diakses pihak berwenang. Lalu yang kedua ada integritas. Data tidak diubah tanpa izin. Dan yang ketiga ada ketersediaan. Data tersedia saat dibutuhkan. Prinsip perlindungan data juga diatur dalam GDPR dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Indonesia. Lalu kita masuk ke penerapan keamanan data pribadi. Dibagi menjadi dua, ada implementasi teknis dan implementasi organisasi. Implementasi teknis yang terdiri dari enkripsi data, autentikasi ganda, firewall dan IDS atau IPS, lalu yang terakhir backup data. Implementasi organisasi terdiri dari kebijakan keamanan, pelatihan rutin, audit berkala, serta akses berbasis peran. Pemerintah juga berperan penting melalui regulasi seperti Undang-Undang PDP di Indonesia. Lalu kita masuk ke studi kasus, keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama ada Apple Inc. mengalami keberhasilan, yaitu menerapkan privacy by design pada iOS, mengenkripsi data, dan membatasi akses aplikasi. Lalu yang kedua ada Tokopedia. Di tahun 2020 mengalami kegagalan. Terdapat 91 juta data pengguna bocor akibat proteksi back-end lemah dan kurangnya transparansi. Dan yang ketiga ada Estonia e-Government mengalami keberhasilan, yaitu membangun ekosistem digital aman dengan identitas digital nasional yang kuat. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Keamanan data pribadi adalah tantangan utama di era digital. Penyalahgunaan dan kebocoran data dapat berdampak serius. Pendekatan teknis dan non-teknis harus dilakukan secara holistik. Perlindungan data memerlukan teknologi andal, kesadaran, dan kebijakan yang mendukung. Pemahaman teori, strategi keamanan, dan pembelajaran dari studi kasus juga penting untuk menghadapi ancaman data pribadi tersebut. Dan yang terakhir, kita masuk ke bagian saran dan referensi. Sarannya ada 3. Yang pertama, organisasi. Jadikan keamanan data itu strategi bisnis. Dan yang kedua, dari segi masyarakat, tingkatkan literasi digital dan pahami hak. Yang ketiga, dari pemerintah,
perkuat implementasi hukum dan pengawasan. Berikut daftar pustakanya. Dari Stellingsway tahun 2017 tentang Cryptography and Network Security, dari Whitman ME dan Method HJ tahun 2018 tentang Principles of Information Security, dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dari GDPR atau General Data Protection Regulation Uni Eropa tahun 2018, dan Raharjo B tahun 2021 tentang keamanan informasi di era digital. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah keamanan cyber dengan topik keamanan data pribadi di era digital. Saya Daniel Raja Guguk, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.